Berterima kasih kepadamu Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, dan juga biarlah sebentar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema yaitu pikiranmu adalah doamu. Kerap kali tanpa kita sadari setelah kita berdoa, pikiran kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita doakan. Jadi waktu kita berdoa itu kita menggebu-gebu, kita yakin bahwa Tuhan akan tolong, tetapi setelah kita amin, setelah kita buka mata, setelah kita menjalani hidup kita, pikiran kita seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita doakan. Dalam doa kita yakin bahwa Tuhan tolong, tetapi di dalam pikiran kita, kita ragu dengan pertolongan Tuhan. Itulah yang menyebabkan akhirnya doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, jangan berpikir bahwa doanya akan dijawab Tuhan. Nah, oleh karena itu, pikiran kita dengan doa kita itu harus selaras. Nah, memang kita tidak pungkiri, kerap kali itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan sampai ketakutan itu akan masa depan, kekhawatiran, apa yang kita lihat di depan mata kita itu menguasai hidup kita. Masalah boleh datang, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan sanggup menolongnya. Kalau kita ingat dengan kejadian Petrus, dikala waktu itu ombak datang, angin sakal datang, itu membuat dia takut. Sehingga dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dan Tuhan berfirman kepada dia, datanglah. Maka dia berjalan di atas air. Tetapi waktu rasa takut itu datang kembali kepada dia, pikirannya, apa yang dia lihat, mulai membuat dia takut kembali, membuat dia ragu kembali, akhirnya dia tenggelam. Dia habis di dalam masalahnya. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menolong dia, dan akhirnya dia pun bisa bangkit kembali. Nah, dari sini kita berpikir bahwa apa yang kita doakan dengan apa yang dipikirkan itu harus selaras. Kalau kita berpikir bertolak belakang dengan doa kita, itulah yang membuat diri kita akhirnya hancur, habis dengan masalah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dua hal, bagaimana kita bisa kuat di tengah-tengah masalah kita, bagaimana pola pikir kita ini bisa selaras dengan doa kita, sehingga Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Filipi 4, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang pertama adalah kita berdoa, memohon, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan berdoa itu artinya datang kepada Tuhan. Memohon itu artinya berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya kita berterima kasih dengan apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan akan jawab di dalam kehidupan kita. Artinya kita sudah yakin dulu menerimanya saat kita berdoa. Tidak ada lagi kebimbangan. Berterima kasih, mengucap syukur artinya sudah yakin bahwa Tuhan akan menjawabnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan mempengaruhi pikiran kita, di mana kita yakin dengan pertolongan Tuhan.
Saudara, saya boleh gambarkan dengan seperti ini. Kalau kita sakit, kita datang kepada seorang dokter. Lalu dikatakan, ucapkanlah segala keinginanmu kepada dokter itu. Ya, itu namanya kita datang kepada dokter, kita memohon, artinya kita punya pengharapan kepada dokter itu. Lalu kita akan ngomong bahwa tubuh kita sakit, ini dan itu. Bahkan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, terkadang sakit kita mungkin cuma 20%, tapi kita melebih-lebihkan sakit kita. Seolah-olah dokter itu sudah memberikan dan bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Ya, sakitnya cuma 20%, kita ngomong secara berlebihan kepada dokter itu supaya dokternya periksa lebih banyak, mungkin kasih obatnya lebih bagus, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita berharap sama dokter itu. Dan waktu kita selesai mengatakan itu, dokter sudah periksa semuanya, lalu kita mengatakan kepada dokter, padahal obatnya belum dimakan. Terima kasih Pak Dokter. Waktu kita buka pintu, kita keluar dari rumah sakit itu, kita sudah yakin bahwa kita sudah sembuh. Perasaan itu sudah ada. Pikiran itu sudah ada. Makanya dikatakan damai sejahtera yang melampaui akal, itu sudah kita terima. Damai sejahtera itu sudah ada. Nah, kepada dokter saja kita bisa berlaku seperti itu. Kenapa Tuhan yang adalah di atas tabib, kita nggak yakin. Padahal wanita 12 tahun pendarahan sudah pergi ke berbagai tabib, sudah menghabiskan uangnya, tapi itu pun tidak menyembuhkannya. Dan waktu tabib sesungguhnya, tabib agung itu datang, dia berharap, dia menjamah jubah Tuhan, maka dikatakan dia sembuh. Waktu Tuhan Yesus duduk dengan orang berdosa pemungut cukai, itu pun dikatakan, Yesus katakan bahwa aku adalah tabib. Ya, orang berdosa memerlukan tabib. Nah, hari ini kalau saja kepada dokter, kepada manusia, kita bisa berharap, terkadang kita berharap kepada mereka. Kenapa kita tidak berharap kepada tabib di atas segala tabib, yaitu Kristus Yesus? Yang kedua, yaitu dikatakan, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang adil, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Apa itu maksudnya? Pikirkanlah sifat-sifat atau pribadi Tuhan itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena waktu kita berpikir tentang Tuhan, maka kita sedang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, memikirkan Kristus ini beda dengan pikiran positif. Pikiran positif itu malah cenderung kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu yakin bisa. Itu sebetulnya sedang berharap kepada diri sendiri atau berharap kepada orang lain. Tidak memikirkan tentang apa yang Tuhan inginkan. Dan firman Tuhan sudah mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan manusia, dia akan kecewa. Oleh karena itu, pikirkanlah tentang pribadi atau sifat-sifat dari Tuhan. Nah, kenapa dikatakan mulia, adil, dan benar? Kalau kita lihat bahwa ini adalah sifat-sifat dari Tuhan. Jikalau kita bisa memikirkan hal-hal tersebut, maka kita akan tahu apa rencana Tuhan dan maksud Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam masalah, jangan pernah sedikit pun terpikir oleh kita untuk menyalahkan Tuhan. Karena kunci dari kita mengetahui kehendak dan rencana Tuhan adalah di mana kita berpikir tentang Tuhan itu sendiri. Jadi waktu ada masalah itu datang, kita berpikir apa yang benar. Kita tidak sedikit pun berpikir bahwa Tuhan salah. Maka di tengah-tengah kita berpikir mencari jalan keluar, disitulah kita menemukan kebenaran. Di saat masalah itu datang, kita mulai mungkin bisa kecewa sama Tuhan, berpikirlah tentang apa yang mulia tentang Tuhan. Apa yang adil nih? Kenapa masalah itu terjadi? Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Apa? Maka di situ kita akan menemukan kehendak. Di situ kita akan menemukan apa rencana Tuhan. Jadi kunci untuk menemukan apa keinginan kehendak Tuhan, berpikirlah tentang pribadi Kristus. Yang mulia, yang adil, yang manis didengar, ya, yang benar, kita pikirkan semuanya itu. Saya tutup dengan satu cerita begini. Di mana ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak.
Dua orang anak ini, satu bekerja sebagai tukang es krim atau menjual es krim. Yang satu lagi adalah orang yang menjual payung atau menyewakan payung. Saat masalah atau tiba harinya hujan, ibu ini takut dan khawatir dan dia berpikir bahwa wah, anak saya yang jualan es krim ini pasti nggak laku es krimnya. Sehingga takut dia. Waktu musim kemarau lalu dia berpikir, waduh, sekarang yang jual payung ini tidak laku nih karena musim kemarau. Nah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berpikir tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang adil, apa yang benar, ya, yang sedap didengar, apa yang manis. Waktu dia berpikir seperti itu, lalu pola pikirnya berubah. Waktu hujan itu datang, dia mengucap syukur bahwa anaknya yang jual dan menyewakan payung ini lagi banyak kerjaannya. Waktu musim kemarau, dia juga berpikir bahwa anaknya yang jualan es krim ini juga akan laku es krimnya. Jadi pola pikirnya sudah berubah. Sehingga dia bukan melihat lagi apa yang buruk, tetapi apa yang baik. Dia bukan lagi menghakimi atau kecewa dengan Tuhan, tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, berpikir dan kecewa kepada Tuhan. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap pikiran kami yang seringkali menghakimi Tuhan, kecewa kepada Tuhan, dan kami mulai hari ini Tuhan akan berpikir sama dengan apa yang kami doakan. Kami yakin Tuhan akan tolong, pikiran kami pun yakin bahwa Tuhan akan menolong kami. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jikalau hari ini kami datang dengan pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, permasalahan baik dalam ekonomi, perjodohan, Tuhan kiranya Engkau menolongnya. Dan juga hari ini jikalau kami datang dengan sakit penyakit, tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan jangan bimbang, yakinlah bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu. Terima kasih Bapa, kami yakin kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang masih menginginkan konseling, doa, pelayanan, bisa menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.